Baik, selamat malam Bu Ivana dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat, yaitu memahami keputusan investasi nasabah. Itu kami sangkutkan ke teori motivasi yang telah kami pelajari di semester ini. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maria Yvonne, ada Afrila Putri, ada Shirley, ada Sari, dan yang terakhir ada Adam. Bisa di next. Makalah ini mengambil pendahuluan itu, jadi industri perbankan memainkan peran penting dalam segi ekonomi dunia, memberikan layanan keuangan penting bagi individu, perusahaan, dan institusi. Memahami dan mempengaruhi keputusan investasi nasabah yang dapat berkisar dari menabung di rekening deposito hingga berinvestasi dalam portofolio saham yang kompleks. Sangat penting untuk kesejahteraan finansial dari nasabah dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memeriksa bagaimana teori motivasi berpengaruh terhadap keputusan investasi yang dibuat oleh nasabah di industri perbankan. Bisa di next, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan penelitian. Apa yang membedakan investasi di bank OCBC dengan bank lain? Apa tujuan utama nasabah dalam berinvestasi di bank OCBC? 3. Apakah nasabah yang berinvestasi lebih cenderung untuk memilih investasi jangka pendek atau jangka panjang? Keempat, apa cenderung nasabah yang berinvestasi memiliki rencana pensiun? Kelima, pada bank OCBC, nasabah yang berinvestasi mayoritas sebagai orang tua atau anak muda. Selanjutnya, apa yang ingin dicapai nasabah dengan berinvestasi? Apakah pihak perbankan memberi tahu calon nasabah apa akan ada risiko investasi yang memungkinkan terjadi? Terakhir, apa yang membuat nasabah ingin berinvestasi? Next. Terus, apa masalah lebih suka berinvestasi yang aman dan stabil atau berinvestasi yang lebih berisiko dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi? Seberapa sulit menawarkan investasi ke orang tua dan anak muda? Bagaimana cara meyakinkan agar mereka bisa berinvestasi di bank OCBC? Pada bank OCBC berfokus pada penawaran investasi jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya, apakah nasabah mempertimbangkan risiko investasi atau hanya mementingkan keuntungan yang signifikan? Apakah menurut pihak perbankan nasabah perlu berkonsultasi sebelum berinvestasi? Seberapa puas nasabah dengan layanan investasi yang diberikan Bank OCBC? Apa kelebihan berinvestasi daripada yang lain? Apakah jenis investasi yang paling diminati anak muda sekarang dan mengapa? Selanjutnya di tinjauan pustaka, saya akan menjelaskan teori-teori. Dari teori Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diurutkan berdasarkan kepentingannya dari tingkat yang lebih rendah hingga kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Teori ini menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dari tingkat paling rendah sebelum ke tingkat yang lebih tinggi. Dan selanjutnya teori McLean menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki kebutuhan yang substansial, salah satunya efeknya adalah memotivasi mereka untuk menggunakan teknik yang membantu mengatasi kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, di teori Froome menegaskan bahwa orang akan lebih termotivasi
termotivasi untuk bekerja mencapai suatu tujuan jika mereka percaya bahwa tujuan tersebut masuk akal dan bahwa mereka akan terbantu untuk mencapainya. Keputusan investasi adalah keputusan yang dibuat untuk menanam modal untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa depan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang mempengaruhi keputusan investasi yang dibuat perusahaan. Selanjutnya, perilaku konsumen adalah bidang keilmuan yang mempelajari perilaku individu, kelompok atau organisasi dan proses di mana konsumen memilih dan menggunakan produk atau jasa, serta konsumsi mereka untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, nah ini dokumentasi waktu kami mewawancarai narasumber. Next, bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan berdasarkan pertanyaan sebelumnya. Dari observasi tersebut dapat kita rumuskan bahwa teori motivasi ini dapat digunakan dalam industri perbankan untuk memahami keputusan investasi nasabah. Hal ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana ekspektasi pelanggan mengenai imbal hasil, tujuan finansial, serta keamanan dan stabilitas finansial mempengaruhi pilihan mereka. Bank dapat menggunakan teori motivasi untuk menciptakan produk dan layanan investasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Untuk nasabah Bank OCBC sendiri, tertarik untuk meningkatkan kekayaannya, merencanakan masa pensiun, mencari penghasilan tambahan, dan melindungi nilai aset dari inflasi dengan melakukan investasi. Mereka memiliki berbagai alasan untuk berinvestasi, seperti mencapai tujuan finansial, mencari penghasilan tambahan, dan melindungi nilai aset dari inflasi. Bank OCBC menawarkan informasi mendalam tentang investasi, namun harus memahami profil risiko setiap nasabah untuk menyesuaikan penawaran investasinya. Pelanggan atau nasabah Bank OCBC memiliki profil risiko yang beragam, mulai dari konservatif hingga agresif, sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow. Mereka menghargai layanan konsultasi keuangan yang membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Kepuasan nasabah OCBC terhadap produk dan layanan investasi yang ditawarkan bank menunjukkan bahwa bank telah berhasil memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Studi kasus ini menunjukkan penerapan teori motivasi untuk memahami keputusan investasi nasabah OCBC. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi nasabah terhadap hasil investasi, tujuan finansial, serta keamanan dan stabilitas finansial memengaruhi pilihan mereka. OCBC Bank dapat menggunakan teori-teori ini untuk mengembangkan produk dan layanan investasi yang sesuai dengan keinginan nasabah. Namun, bank menghadapi tantangan dalam membujuk dan memberikan edukasi yang jelas mengenai risiko dan manfaat, terutama bagi investor baru atau mereka yang memiliki dana terbatas. Terlepas dari tantangan ini, kepuasan Bank OCBC terhadap produk dan layanan investasinya menunjukkan kemampuannya untuk memahami dan merespon keputusan nasabah. Next. Selanjutnya saran. Bank OCBC dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan partisipasi investasi dengan meningkatkan strategi segmentasi nasabah, memperluas portofolio investasi, memperkuat layanan konsultasi keuangan, dan terus mendengarkan masukan nasabah. Langkah-langkah strategis ini akan membantu nasabah mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan efektivitas bank secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.